Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman-Mu, biar firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa, dan biarlah semua yang terbaik yang Kau ingin sampaikan Tuhan Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita itu harus menganggap masalah itu jangan sebagai beban ya. Kalau kita mandang masalah itu sebagai beban, maka kita tidak akan pernah melihat jalannya Tuhan. Tapi kalau kita pandang masalah itu sebagai kesempatan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan berkarya dalam hidup saudara. Amin. Ya, yuk kita lihat dulu terlebih dahulu. Ada hari-hari ini banyak orang yang lagi pusing dengan masalah, ya. Mereka berpikir, Bu Eli, kapan masalah ini akan selesai, ya? Shalom semuanya imut, ya. Kapan masalah ini akan berakhir? Ya, kalau saudara tanya saya juga tidak akan pernah tahu kapan masalah kita ini selesai. Saya sendiri aja nggak tahu. Tapi yang pasti sampai hari ini kenapa saya tetap kuat, itu karena saya tidak lagi memandang masalah itu menjadi beban hidup saya. Yang membuat saya harus stres, saya harus merenungi nasib. Saya harus berpikir gimana ya Tuhan, gimana mengatasi. Enggak. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu sebagai pakar, ahli, Dia sudah punya solusi yang terbaik. Yang penting hidup saya hari ini hidup sebagai orang benar. Kalau Tuhan suruh saya melayani, ya saya akan bergerak untuk melayani. Kalau Tuhan suruh saya tetap mengampuni suami saya tetap akan bergerak untuk mengampuni. Kalau Tuhan suruh perintahkan saya untuk hari ini tetap di dalam koridornya Tuhan, untuk tetap tidak sakit hati, untuk tetap hidup semangat, itu yang saya lakukan. Tapi kalau saya merasa bahwa masalah yang terjadi dalam hidup saya mencuri sukacita saya, mencuri semangat saya, mencuri pengharapan saya di dalam Tuhan, nah ini akan jadi beban hidup. Jujur kalau kita merasa bahwa masalah itu membuat kita stres, membuat kita rasanya kok tidak happy, tidak punya semangat, membuat kita melihat masa depan kita suram, masalah ini akan jadi beban. Makanya jangan pandang masalah itu sebagai beban. Kalau masalah itu sebagai beban, saudara tidak akan pernah bisa berjalan maju melihat ada banyak janji Tuhan yang ada di depan. Ya, jadi yang pertama yang membedakan itu adalah bagaimana cara berpikir saudara. Kalau masalah itu sebagai batu yang membuat saudara terpuruk, maka saudara terpuruk. Tapi kalau saudara berpikir bahwa masalah itu batu loncatan, batu kesempatan untuk saudara meraih kesempatan yang jauh lebih besar, maka saudara akan melihat ada banyak hal yang saudara akan nikmati. Itu sebabnya hari ini yuk kita percaya bahwa kita semua hari ini akan melihat bagaimana batu ini akan terasa makin berat dalam hidup saudara kalau kita tidak melihat bahwa masalah ini menjadi batu loncatan, batu kesempatan untuk memperbesar kapasitas saudara. Kapasitas imannya diperbesar, kapasitas talenta saudara yang tadinya tidak bisa apa-apa, hari ini bisa bersaksi. Hari ini ada banyak ibu-ibu yang merasa bahwa talentanya sebagai singer, sebagai talentanya juga keluar, diberi talenta karunia untuk memasak dan sebagainya. Itu tujuan Tuhan. Makanya hari ini yuk kita yang merubah cara berpikir. Jangan pernah berpikir bahwa masalah itu dianggap sebagai beban. Sehingga saudara berjalan nanti makin lama nggak makin kuat, tapi makin lama saudara makin terpuruk. Itu sebabnya kita buka dulu di Mazmur 66 ayat 10 sampai 12 ya. Kita melihat bahwa hari ini masalah itu cuman alatnya Tuhan menguji dan memurnikan. Nah,
Apa nanti saya akan bahas kerugiannya. Kalau saudara merasa bahwa masalah ini menjadi beban yang menghalangi saudara, maka saudara tidak akan melihat jalannya Tuhan. Tapi kalau saudara merasa bahwa masalah itu beban, bukan beban Bu Eli. Mulai hari ini aku berpikir bahwa masalah itu kesempatan, batu loncatan untuk aku lebih dipakai Tuhan, untuk memperbesar kapasitasku sebagai orang benar, maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mulai sekarang yuk pikirkan, masalah bukan beban, masalah itu kesempatan, batu loncatan, buat aku makin kuat, buat aku makin melihat jalannya Tuhan. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12 ya. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Ya, yang ke-12, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Lihat ya. Engkau telah menguji kami, memurnikan kami seperti memurnikan perak. Makanya masalah itu bukan beban loh saudara. Sebenarnya kesempatan enggak, batu loncatan enggak untuk saudara makin dimurnikan, untuk saudara makin dipertajam karakter Kristus. Nah, alatnya apa? Kita nggak bisa nolak, karena untuk memperbesar kapasitas saudara dan memurnikan saudara, kita akan menemukan kesempatan emas di dalam Tuhan. Maka Tuhan itu pakai masalah. Lihat ya, nah masalah itu apa? Ya itu tadi, kita itu seperti dibawa orang ke dalam jaring. Jaring, ada banyak masalah yang hari ini terlihat jalannya buntu. Aduh Bu Eli, tidak kelihatan jalan keluar. Orang masuk dalam jaring itu sulit loh. Mau ke sini masuk jaring, mau ke sana masuk jaring. Nah, itu sebabnya ketika saudara menghadapi jaring masalah yang bertubi-tubi hari ini, pandanglah masalah itu sebagai kesempatan untuk melihat pemurnian Tuhan. Dan kalau sudah murni, pasti hidupmu dipercaya banyak hal loh sama Tuhan. Ada banyak kesempatan emas yang Tuhan hari ini mau berikan buat saudara. Tapi Tuhan bilang gini, nak, aku pasti memberikan engkau kepercayaan, ada kesempatan emas yang besar dalam hidupmu. Tapi aku kepingin aku murnikan dulu. Siap ya? Jadi hari ini kalau ada dalam jaring masalah, engkau jangan pikir itu beban yang berat. Walaupun jaring itu tidak enak, orang masuk dalam jaring itu kelihatannya sulit, susah lihat jalan keluar. Tapi itu bukan beban. Sekali lagi, siapapun saudara dan saya yang ada di dalam masalahmu sepertinya terjaring dengan masalah. Sekali lagi, ini bukan beban. Tapi ini kesempatan emasnya Tuhan lagi dijatuhkan buat saudara dan saya untuk makin dimurnikan. Setelah murni, saudara akan menikmati kesempatan emas. Saya tidak tahu apa kesempatan emas yang Tuhan sudah berikan saat ini loh. Saat ini bukannya nanti loh. Tapi saat ini dia sudah pegang proposalnya. Dia sudah bilang gini, lihat ya, setelah lulus dari jaring masalah dan aku dapati engkau hari ini sudah murni seperti emas, maka kesempatan emas itu pasti engkau jarah. Tidak mungkin enggak. Kalau hidupmu tidak bisa murni seperti emas, tidak mungkin kesempatan emas ini aku berikan. Ada sesuatu hal yang engkau harus siap, Eli. Anak-anakku semua harus siap masuk di dalam jaring masalah. Yang kedua, ada apalagi beban pada pinggang kami. Mungkin bebanmu hari ini tambah lama kok tambah berat. Aduh, ikut Tuhan, beban hidupnya bukan tambah ringan, tambah berat. Ada banyak orang mulai berpikir menghakimi hidupmu bahwa engkau ini harus seperti ini, engkau salah jalan, engkau harus ini. Tapi senyatanya
Makanya di dalam pemikiran Tuhan, kita ini diperbesar bebannya dari api 1 ke api 7. Tidak ada masalah. Yang penting beban yang makin berat ini di dalam masalah sebagai alat Tuhan membuat hidupmu makin murni seperti emas. Tidak jadi masalah. Karena Tuhan sudah punya ketetapan, Tuhan sudah punya waktu yang terbaik buat kita semua untuk menikmati kesempatan emas. Pada waktu beban berat ini terjadi dan saudara berkata, Tuhan ini bukan beban lagi. Tapi walaupun masalahku tambah berat, ini adalah kesempatan emas. Ini kesempatan untuk aku menjarah rencana Tuhan yang besar, tapi engkau harus siap dimurnikan dalam beban yang makin ditambah-tambahkan. Tidak apa-apa, nanti kesempatan emasnya Tuhan itu makin ditambah-tambahkan dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada kaitannya apa yang saudara pandang hari ini beban berat, itu adalah kehancuran. Tapi beban berat yang sedang menimpa saudara, yaitu untuk menjarah kesempatan emasnya Tuhan di depan. Itu sebabnya hari ini jangan pandang masalah sebagai beban. Walaupun memang senyatanya Bu Eli, beban hutang saya tambah berat. Beban suami saya tambah berat, Bu Eli. Saya banyak melihat hal-hal yang makin buruk, makin parah. Orang kalau bilang beban hidupmu makin lama bukan tambah mudah. Beban hidup kita tambah berat. Saya cuma berkata, ya enggak apa-apa dijalani beban yang berat. Toh kalau berjalan bersama Tuhan, percayalah tadi pagi saya sudah share renungan di grup Victory. Malapetaka itu bisa mengamuk sewaktu-waktu dalam hidupmu. Bukan jaminan kalau engkau jadi orang benar. Tidak ada malapetaka yang tiba-tiba tidak mengamuk. Firman Tuhan tadi pagi yang saya bagikan di Yeremia 1 ayat 29. Itu malapetaka bisa mengamuk sewaktu-waktu tanpa ada persiapan. Tapi yang Tuhan katakan dalam firman itu, malapetaka bisa ngamuk sewaktu-waktu, tapi malapetaka itu tidak bisa mengalahkan hidupmu. Tangkap sekali lagi rema ini. Malapetaka bagi orang benar bisa sewaktu-waktu mengamuk. Engkau berkata gini, tidak siap Tuhan. Mbok ya Tuhan itu kasih aba-aba dulu. Bakal terjadi ini, bakal terjadi itu. Tapi ketika saudara tidak siap dan malapetaka ini menghajar hidupmu, saudara perlu tahu hari ini, malapetaka yang menghajar hidupmu begitu beratnya, percayalah Tuhan tetap pegang kendali. Malapetaka diizinkan, tapi malapetaka tidak pernah diizinkan untuk mengalahkan hidup saudara dan saya. Karena di tengah malapetakamu, bebanmu yang berat, tetap Tuhan itu yang besar, pegang kendali, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan hidup saudara dan saya. Amin. Jadi jangan pandang masalah sebagai beban, tapi kesempatan emas. Ini adalah batu loncatan dari saudara yang bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Dulu saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya juga di hadapan orang banyak juga bukan siapa-siapa. Lebih-lebih Tuhan lihat saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang hari itu hidupnya semau gue, hidupnya terlalu nyaman, hidupnya mau-maunya sendiri, berjalan dengan jalannya sendiri, sehingga ketika ada beban, ada masalah yang hari ini menjaring hidup saya, itu membuat hari ini saya mempunyai nilai, value. Artinya Tuhan itu menilai hidup saya makin luar biasa. Ada kesempatan emas yang Tuhan berikan, persiapkan buat hidup saya, dan lompatan. Dari yang Eli bukan siapa-siapa, hari ini saya terlalu percaya bahwa saya dikenal Tuhan sebagai Eli yang menghamba hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk ayat yang ke-12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami, dan kami telah menempuh api dan air. Nah ini kata-katanya, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
Hari ini mungkin ada orang yang menyakiti hidupmu. Itu hanya untuk mempertajam karakter Kristus. Jujur, kalau kita nggak hadapi 3 ini nggak enak loh saudara. Sudah di dalam jaring masalah, sulit lihat jalan keluarnya, masih ada beban yang bertambah berat. Yang ketiga, masih menghadapi orang-orang yang seenaknya melintasi kepala saudara, seolah-olah hari ini Tuhan bilang gini, siap jalani api yang makin besar, air yang terlihat ingin menenggelamkan hidup keuanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu. Tapi ingat loh ya, tidak ada semua itu yang bisa menghancurkan hidupmu. Jadi bukan beban. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena aku pasti mengeluarkan engkau hingga bebas. Orang bebas itu gimana? Merdeka. Tidak ada yang namanya bebanmu jaring, beban berat. Orang jahat sama hidupmu, ngelewati air api yang semakin membuat hidupmu susah hari ini. Seolah-olah engkau berkata, Tuhan gimana ini? Aku sudah tidak tahu lagi. Tapi Tuhan berkata, nak tenang, itu bisa terjadi karena itu alatku untuk engkau menjarah kesempatan emas, dan ini batu loncatan buat engkau. Semakin aku kenal dan dunia mengenal engkau, melewati apa yang dikenal dunia lewat hidupmu, maka itu akan memuliakan Bapa di surga. Tangkep ya saudara. Jadi hari ini percayalah, ini adalah jawaban doa buat saudara dan saya yang lagi ngalami jaring, beban, disakiti orang tingkat tinggi. Saudara jangan berpikir ini beban lagi, tapi berpikirlah mulai hari ini, Tuhan, aku bersyukur lewat firman-Mu ini. Aku tahu aku punya kesempatan emas untuk makin murni, hidupku makin berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena masalahku selesai, tapi hidupku berkenan di hadapan-Mu karena aku yang berubah. Aku yang sudah mengalami pemurnian terlebih dahulu. Masalahku di luar belum selesai, nggak masalah. Yang penting aku tahu setelah aku dimurnikan, maka aku akan menjarah kesempatan emas. Ada kesempatan emas yang bisa aku nikmati hari-hari ini. Ada satu lompatan-lompatan yang bisa aku lewati bersama Tuhan dari next level ke next level berikutnya. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya. Itu sebabnya hari ini, yuk siapapun saudara, jangan berkecil hati. Jangan menghakimi dirimu. Jangan berpikir Tuhan jahat dengan jaring masalah, dengan masalah yang bebannya diperbesar tambah lama tambah berat, dengan adanya orang-orang yang melintasi kepala saudara, menginjak-injak harga dirimu, makin jahatnya luar biasa. Jangan berpikir ini sesuatu yang membuat engkau hancur, depresi. Enggak. Tapi siang ini Tuhan mau, yuk semangat, semangat. Karena ini adalah batu loncatan dan kesempatan emas. Amin saudara. Yuk kita yang hari ini diuji dalam api dan air, janji Tuhan. Api dan air bisa makin panas, makin terlihat menenggelamkan hidupmu. Tapi aku berjanji, api dan air tidak akan bisa menghancurkan hidupmu, karena aku yang akan hadir sehingga engkau bebas, merdeka dari semua apa yang engkau anggap hari ini jaring. Aku akan bebaskan engkau dari beban yang berat. Aku akan bebaskan engkau dari orang yang jahat hari ini. Aku pasti bebaskan engkau. Yuk hari ini percayalah, cara pandang saudara lihat masalah itu sangat menentukan hidupmu. Kalau engkau berpikir masalah adalah beban yang membuat hidupmu hancur, susah, depresi, maka itu yang akan membuat engkau tidak
akan pernah bisa berjalan maju sampai garis akhir. Tapi kalau cara pandangmu melihat masalah ini adalah kesempatan emas dan batu loncatan buat engkau makin dikenal Tuhan, makin jadi berkat, maka inilah yang akan membuat saudara dan saya berjalan maju, merdeka, bebas sampai akhir. Engkau akan melihat siapa yang berperang, yang bisa membebaskan saudara, bukan kekuatan saudara. Firman Tuhan jelas berkata, aku yang akan membawa engkau sehingga bebas. Jangan lari dari air, jangan lari dari api. Walaupun jaring masalah bebanmu tambah berat, orang makin menginjak-injak harga dirimu, tetaplah stay di dalam proses pemurniannya Tuhan. Amin. Yuk kita lihat ayatnya di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Makanya cara pandang itu penting, saudara. Lihat ya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Semangat semuanya. Semangat ya. Masalah bukan beban. Masalah kesempatan emas. Batu loncatan, itu yang ditanam hari ini. Tanam itu terus. Kalau iblis datang dengan bukti yang buruk, tanamkan. Masalah adalah kesempatan emas. Masalah adalah bagaimana ini batu loncatan bahwa hidupku dibawa Tuhan dari next level ke next level berikutnya. Sehingga aku jadi anak Tuhan yang bukan di bawah rata-rata, tapi aku jadi anak Tuhan yang terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin. Yuk, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tangkep ya saudara-saudara, yuk kita lihat. Makanya cara pandang saudara, kalau baik maka teranglah hidupmu. Tapi kalau cara pandangmu terhadap masalah ini sudah buruk, masalah ini bakal jahat, menghancurkan hidupmu, dan cara pandangmu terhadap masalah dengan Tuhan, Tuhan itu jahat, Tuhan tega, maka firman Tuhan berkata, maka gelaplah seluruh kehidupanmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, maka gelaplah gelapnya kegelapan itu. Jangan mau hari ini apa yang ditaruh Tuhan terang, tapi iblis mencuri lewat pikiranmu sehingga yang terang, harusnya terang, jadi gelap dalam hidupmu. Karena cara pandang saudara yang salah. Itu sebabnya jangan mau. Hari ini yuk, cara pandang kita terang aja ya, jangan gelap. Nanti hidupmu bakal gelap dari cara pandangmu. Karena Tuhan itu punya cara pandang, tidak pernah gelap di balik masalahmu. Kalau iblis selalu ingin cara pandang saudara gelap, supaya saudara menyerah dengan masalah, saudara tidak lihat yang terang-terang itu tadi. Batu loncatan, tidak lihat yang namanya kesempatan emasnya Tuhan, mau dicuri sama iblis. Karena iblis itu tidak mau lihat saudara dan saya bahagia bersama Tuhan. Dia maunya anak-anak Tuhan itu bonyok selamanya di neraka bersama dia. Dia tidak mau lihat kita ini bahagia hidupnya bersama Tuhan. Dia tidak mau. Dia selalu kepingin dia itu membawa anak-anak orang benar itu hari ini hidupnya itu merana menderita selamanya bersama iblis. Dia tidak mau manusia bahagia. Nah, Tuhan tidak punya cara pandang walaupun diizinkan malapetaka, api melewati api dan air yang membuat saudara hari ini, aduh Tuhan, panas. Malapetakanya gimana ini, saya tidak pernah ngalami. Saya seperti itu dulu saudara. Saya bilang gini, Tuhan, saya ini tidak punya pengalaman loh suami selingkuh. Selama ini 15 tahun suami saya itu super duper baiknya. Lah kalau malah petakannya mbok ya pelan-pelan toh Tuhan. Saya dikasih nafas. Oh gini toh Tuhan, lah ini ndak loh tuh. Saya jujur hari itu saya bilang ini malah petakannya ndak dikasih kesempatan step by step. Tapi langsung mengamuk saudara. Begitu langsung hancur rumah tangga saya. Begitu saya melihat suami saya punya
punya anak dengan wanita itu. Tidak ada persiapan. Bu Eli, apakah dulu punya pengalaman? Sama sekali, saudara. 0 pengalaman saya bersama Tuhan melihat suami yang aneh-aneh. Tapi hari itu malah petaka yang ngamuk luar biasa. Apakah cara pandang Tuhan buat hidup saya? Hari itu dia marah sama saya karena saya sebagai anak yang tidak pernah taat, hidup semau-maunya di zona nyaman, enggak. Walaupun saya menyakiti hati Tuhan berkali-kali, saya tidak setia sama Tuhan. Tuhan tidak pernah punya cara pandang gelap atas hidup saya. Biar kapok kamu ya rasain, enggak. Tapi Tuhan selalu punya cara pandang yang terang buat hidup Eli, buat hidup saudara semua. Dia mau saudara waktu ngalami badai yang besar, pikiran Tuhan, dia sudah bilang gini, siap, bakal ada kesempatan emas, bakal ada lompatan-lompatan setelah pemurnianmu terjadi, Eli. Jangan izinkan Tuhan hari ini untuk saudara dan saya hari ini berjalan bersama iblis sehingga Tuhan itu kecewa. Tuhan bilang gini, nak, jangan berpikir negatif lah, nak, please. Walaupun engkau menghadapi jaring yang tidak ada jalan keluar, please. Jangan berpikir aku ini jahat, kok bebanku kok tambah lama tambah berat, please. Kamu menghadapi beban hidup itu tidak sendiri, aku itu setia loh, mikulku sama-sama. Yuklah, sama-sama lah berjalan maju, aku loh menyertai hidupmu, aku di sebelah kananmu, Eli, Imut, Iren, aku di sebelah kananmu, kamu sebelah kiri ya, pikulku. Yuk sama-sama, aku di kanan, kamu di kiri. Beban tambah berat, tapi aku ndak tinggalkan kamu. Aku di samping kanan, kamu di kiri. Ayo berjalan sama-sama. Kalau berat dipikul sendiri kamu ndak mampu, karena aku tahu kamu itu manusia debu. Kemampuanmu itu terbatas. Tapi kalau aku di samping kananmu, kukmu yang berat, sama-sama jalan maju dipikul gini, kira-kira saudara kuat enggak? Ya pasti kuat, saudara. Tuhan itu janji, selama kamu percaya sama aku, nanti ya, lihat, aku itu sudah berjanji. Malapetaka enggak akan menang atas engkau. Yeremia 1 ayat 29. Dan api air itu pasti aku akan berjanji mengeluarkan engkau dari api dan air hingga bebas. Bebas, katakan bebas. Jadi orang merdeka bukan hanya merdeka dari masalah, tapi merdeka dari budaknya iblis, yaitu dosamu, kebiasaan burukmu. Hari ini hatimu yang kotor itu juga sedang dimerdekakan. Jadi jangan lihat merdekanya Tuhan itu cuma merdeka dari hutang, suami selingkuh, kanker sembuh. Bukan itu target Tuhan yang utama. Utamanya dulu merdeka dari budak dosa. Karena kalau masalahmu tidak selesai, tidak ada upah masalah tidak selesai itu maut. Tidak ada. Saudara cari di firman Tuhan, tidak ada kata-kata upah masalah tidak selesai adalah maut selamanya. Tidak ada, saudara. Tapi kalau saudara tidak selesai dengan budak dosa, maka upah dosa itu maut. Jadi jangan bingung dengan masalah. Justru masalah ini kamsya. Beban berat kamsya. Jujur, waktu tekananmu besar, yang saya tangkap selama saya jalani proses, saya bilang gini, oh ini antibiotik tekanan besar itu supaya makin menekan hawa nafsumu, makin menekan kedaginganmu, dosamu makin dirontokkan sama Tuhan lewat tekanan yang besar. Mungkin dicobai tekanan kecil-kecil ndak ada efeknya. Aduh, dikasih tekanan kecil dia masih bisa pakai kekuatannya sendiri, ndak efek. Eli ini dikasih tekanan kecil, waktu itu dilihat Tuhan, ndak efek loh. Eli ndak berubah-berubah. Coba sih ditambah tekanan antibiotiknya, aku besarkan dosisnya. Loh, ya ndak efek loh. Coba aku tambah 50%, dosisnya aku perbesar 50%. Oh, ternyata ngefek. Ada perubahan. Walaupun 20% Tuhan tuh sudah gini.
Loh, tangkep loh. Saya bisa bayangin waktu saya jalani proses Bapak di surga itu sejalan dengan apa yang saya bayangkan. Saya cuma bayangkan gini, iya ya, saya ini dulu duablek loh Tuhan. Waktu saya nyaman, saya ini berulang kali waktu di gereja. Saya bukannya jadi orang Kristen barusan-barusan, tapi dari dulu. Di gereja sudah sering kali bilang, Eli tunduk-tunduk. Tapi saya nggak mau tunduk sama suami. Saya merasa bahwa saya punya nilai lebih kok, suami saya cinta mati. Waktu itu dosisnya diperbesar, harapan Tuhan supaya yang namanya dosa-dosa saya, perubahan hidup saya itu makin terlihat. Tapi waktu dosis itu diperbesar 50%, Tuhan lihat perubahan saya 30%. Tuhan bilang, oh berhasil. Jadi nanti lain kali jaring masalahnya tambah aku buat pusing Eli. Nanti tambah buat pusing Miranti, nanti buat pusing Shirley. Nanti tambah kamu beban hidupmu, tapi aku bersorak-sorak. Ternyata waktu ditambah 70%, oh Eli berubah. 50%, aduh kesempatan emas ini. Itu loh harapan Tuhan saudara. Tangkep ya. Jadi saudara dan saya hari ini yuk jangan anggap masalah itu beban lagi ya. Jadi waktu kita menghadapi sesuatu berarti waktu itu saya bilang gini, Tuhan kalau memang masalah saya masih ditambah terus, saya tahu saya masih sekolah kehidupan. Berarti Tuhan mau hidup saya makin lama makin murni ya. Dan saya juga tahu, saudara perlu tahu, setiap pasangan suami istri, ini pelajaran tip ya. Kalau diproses, ingat ya, bukan hanya hidupmu yang diproses Tuhan lewat suamimu, tapi hidup suamimu juga lagi diproses Tuhan. Jadi waktu suami istri lagi bermasalah, dua-dua lagi masuk sekolah kehidupan. Saya dulu sombong, saya bilang gini, gara-gara dia hidup saya susah. Gara-gara suamiku hidup saya susah. Tapi Tuhan berkata gini, tidak ada gara-gara siapapun. Kamu juga punya dosa, suamimu juga punya dosa. Apakah kamu dosa tidak tunduk? Dosanya bercak-bercak, suamimu dosanya zina. Dosanya itu membuat pakaianmu itu bercaknya itu besar. Tapi aku juga sebel. Bajumu mungkin dosanya dikit-dikit, bintik-bintik, noda-noda. Itu pun membuat pemandanganku sepet katanya. Mataku itu ndak enak. Lihat bajumu noda-noda itu mataku ndak enak. Walaupun aku lihat suamimu ya ndak enak. Nodanya lebih banyak. Mungkin seluruh bajunya noda. Itu pun membuat aku sebel juga. Tapi dua-dua buat Tuhan sebel ndak? Saya dan suami sebel. Walaupun dosa saya mungkin saya bilang, aku kan cuma ndak tunduk Tuhan. Tapi aku ndak zina loh Tuhan. Aku ndak selingkuh loh Tuhan. Oh ya, bintik-bintik. Tapi tetap di mata Tuhan, kita dua-dua sama-sama disekolahkan. Tuhan bilang gini, Eli kamu sekolah kehidupan, suamimu juga sekolah kehidupan. Kamu sekolah kehidupan untuk menghilangkan yang bintik-bintik noda dosa. Dan suamimu juga, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu menyebalkan di mataku. Jangan berpikir engkau dosa kecil, engkau bangga. Enggak. Semua yang namanya bau-bau dosa itu menyebalkan, memuakkan. Aku ini kudus. Jadi aku tidak bisa lihat dosa. Makanya ketika kita semua lagi diproses Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah murni ya. Kita tunggu waktunya Tuhan juga memurnikan suami kita. Supaya nanti kalau sudah lulus, Tuhan bilang gini, Eli nanti ingat ya. Kalau kamu mempercepat waktuku, kamu lulusnya summa cum laude ya. Nanti dia masih lulusnya di SMA, lulusnya masih pres-pesan di rata-rata. Kira-kira nanti kalau dipulihkan ada gap lagi enggak? Oh iya ya, yang satu rohaninya sudah tinggi, cara pandangnya beda, yang satu masih kekanak-kanaan. Nanti kalau aku pulihkan, kamu ini enggak sejalan dalam pelayanan, nanti kan ada cekcok lagi, percaya. Tapi kalau waktuku, aku tahu, kamu levelnya sudah di sini. Nah, sekarang ini kamu sabar. Nunggu aku proses Pak Nyoto, levelnya supaya bisa sama. Nah, nanti kalau dipulihkan klop, tidak ada gap. Pikiranmu dan pikiran Pak Nyoto itu sejalan dalam memandang Kristus dan kebenarannya. Tangkap saudara, kalau kita tidak sejalan, nanti pasti ada satu celah yang membuat saudara jengkel. Saudara akan dibantai dengan firman, tapi firman ini senyatanya tidak sejalan dengan pikiran kita.
Ada berapa banyak orang yang hari ini berdebat memakai firman. Firman dipakai alat untuk berdebat, yang masing-masing juga merasa dia benar, yang satu benar, yang satu sudah level rohaninya tinggi, yang satu masih kanak-kanak, tapi sama-sama benar. Itu sebabnya hari ini tenanglah. Tuhan tahu cara yang terbaik, ya. 3 hal, kalau saudara hari ini mau memandang masalah itu bukan sebagai beban, maka ada hal yang hari ini akan saudara nikmati. Yuk kita lihat, kita belajar dari seorang Abraham. Ya, Abraham itu kalau lihat masalah sebagai beban, dia tidak akan menikmati janji Tuhan. Tapi ketika dia melihat masalahnya bukan sebagai beban, ini responnya Abraham. Yuk kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 21 terlebih dahulu. Kita baca ya. Apa sih keuntungannya kalau saudara memandang masalah itu sebagai kesempatan? Lihat ya, Roma 4 ayat 18 ya. Shalom semuanya ya. Roma 4 ayat 18 terlebih dahulu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, ya. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Waktu Abraham mendapat janji ini, Abraham itu tidak ada dasar loh untuk berharap. Mungkin hari ini ada banyak hamba Tuhan yang ngomongi saudara dan saya, seperti saya. Waktu Pak Nyoto parah, hamba Tuhan bilang gini, Eli, percayalah Eli, nanti ada pemulihan yang indah, ada pemulihan yang tidak pernah engkau duga-duga. Engkau akan menikmati anggur yang manis sekali. Pada waktu itu hamba Tuhan ini ngomong ke saya, pada waktu itu tidak ada dasar untuk berharap. Saya lihat beban saya makin berat, saya melihat jaring masalah saya makin menjaring, saya begitu kuatnya, bahkan Pak Nyoto makin menyakiti hidup saya makin luar biasa. Wanita tobat makin berulah, seolah-olah dia bisa menang atas hidup saya. Hari itu keadaan saya seperti Abraham. Tapi kalau saya memandang masalah ini sebagai beban, saya tidak akan lihat janji Tuhan. Tapi Abraham itu luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap pada janji Tuhan. Hari ini ciri orang yang hidupnya tidak memandang masalah sebagai beban, kesempatan, maka dia akan tetap berharap di saat tidak ada dasar untuk berharap. Itu yang pertama. Jadi hari ini miliki mental ya, kalaupun hari ini susah hidupmu, sudahlah, tetaplah berharap. Bu Eli tidak ada bukti baik, tetaplah berharap. Tetaplah berharap, karena masalah itu bukan beban hidupmu lagi yang buat kamu hancur anakku. Masalah itu kesempatan emas. Kamu kok tidak berharap kan rugi toh, hilang toh janji-janjiku, kesempatan emas, batu loncatan buat aku makin mengenal engkau, hilang Eli. Ayo Eli, ayo semua yang bergabung live YouTube hari ini, yuk kita jangan sampai berhenti berharap. Amin. Itu yang pertama. Yang ke-19 ya, lihat ya Abraham, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bu Eli, saya kok ragu ya sama Tuhan. Hidup saya sudah semakin lemah, kayak ekonomi lemah, suami jadi baik, bukti tidak ada ya, sangat lemah. Lihat masa depan, lihat keadaan hidup ya sangat lemah. Tapi kita mau belajar hari ini. Yang pertama tadi berharap, tidak ada dasar untuk berharap. Yang kedua, imanmu jangan menjadi lemah. Imanmu tidak ada kata bimbang, walaupun hari ini memang ekonomimu lagi lemah. Rumah tanggamu sangat lemah untuk melihat pemulihan. Hutangmu buat bisa dipulihkan itu sangat lemah.
Tapi orang yang hari ini tidak memandang masalah jadi beban, imannya akan sangat kuat, tidak lemah. Imannya itu bulat, kuat, tidak ada kebimbangan. Dia tidak mau memasukkan kebimbangan. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya aku bangkit dari hutang, dari masa laluku? Bisa nggak ya Tuhan? Tidak ada seperti itu. Kalau memang kesempatan emas ada di depan punyanya Tuhan, janji Tuhan, batu lompatan untuk saudara makin mengenal Tuhan, semuanya sudah tersedia di depan. Tidak ada orang yang hari ini lemah, tidak ada orang yang hari ini putus pengharapan. Orang akan tetap berharap, imanmu akan semakin kuat di tengah-tengah keadaan yang berat. Ya, lihat ya, hari ini percayalah Tuhan berkata, usianya 100 tahun bahkan rahim Sarah telah tertutup. Lihat ya, hari ini sudah lemah, jalannya sudah tertutup, expired lagi, sudah tidak mungkin kedaluarsa, sudah lemah, kedaluarsa, tertutup lagi. Tapi iman Abraham tidak boleh menjadi lemah. Jangan masukkan imanmu dengan faktamu. Fakta yang lemah dimasukkan, ya. Saudara perlu tahu, fakta boleh terjadi di luar. Itu berhenti sampai di luar. Tapi jangan pernah memasukkan faktamu yang sangat lemah, expired, yang sudah tertutup, tidak ada jalan. Itu masuk ke dalam pikiran saudara. Masuk di dalam hatimu, jangan izinkan itu. Faktamu boleh lemah, sangat bahkan tertutup, bahkan tidak apa-apa. Itu realita hidup. Lagi ngalami pemurnian alatnya Tuhan. Tapi jangan pernah sekali-kali yang namanya yang sangat lemah, yang hari ini tertutup, yang hari ini sudah expired kedaluarsa, engkau masukkan dalam pikiran dan hatimu, sehingga pikiran dan hati Kristus tidak ada dalam hidupmu, sehingga engkau melihat masalah ini bakal menghancurkan hidupku. Masalah ini cuma buat beban hidupku aja, susah. Jangan seperti itu. Tapi waktu saudara tidak memasukkan itu, dan saudara cuma berkata, it's okay, masalahku boleh tambah banyak, tapi aku tetap berharap dan imanku tidak menjadi lemah. Aku tahu ini kesempatan aku untuk menikmati kesempatan emas janji Tuhan di depan, dan batu loncatan membuat aku pasti merdeka, 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 bebas. Amin. Amin. Maka tidak ada orang lagi yang hari ini sedih, depresi, terpuruk, gimana ya? Tidak usah gimana-gimana. Tuhan sudah tahu solusinya. Tenang, tenang. Yang pasti bawa banyak kesempatan mas. Yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Itu tadi imannya tidak boleh ada kebimbangan. Masuk. Jadi iman itu tidak boleh dicampur baur dengan takut, khawatir, bimbang. Kalau sekali beriman, maka percaya bulat yang boleh masuk. Tidak boleh ada virus bimbang, khawatir, takut masuk. Walaupun musuhmu raksasa yang benar-benar bisa menghancurkan hidupmu. Lihat ya yang kedua. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa. Apa artinya dengan penuh keyakinan? Yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi 3 hal. Yang pertama yaitu tetaplah berharap, beriman. Yang ketiga yaitu tetaplah memuliakan Tuhan. Ya. Jadi hari ini malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Waktu 3 ini saudara hidupi, jadi saudara bukan memandang masalah sebagai beban, maka Tuhan akan melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Itu sebabnya 3 hal sikap respon orang yang tidak memandang masalah menjadi beban. Yang pertama, berharap di saat tidak ada dasar berharap. Yang kedua, berimannya itu harus bulat.
Tidak boleh ada virus kebimbangan, takut, khawatir yang bisa faktamu yang membuat engkau takut hari ini masuk dicampur aduk. Tidak boleh. Imannya harus kuat. Yang ketiga, yaitu tetap memuliakan Allah. Bukan lagi memuliakan masalah. Banyak anak Tuhan ketika hidupnya makin buruk keadaan faktanya, bukannya memuliakan Allah, pasti memuliakan masalah. Masalahku tambah berat Tuhan. Doa yang dibawa, muliakan masalah Tuhan. Masalahku kok gini ya Tuhan. Masalahku kok gini, hutangku kok gini, suamiku kok parah Tuhan. Nangis cuman muliakan masalah. Suamiku jahat. Tadi pagi tadi malam tidak pulang Tuhan. Aku ditagih debt collector. Itu memuliakan masalah saudara. Mulai hari ini yuk kita mau berdoa. Makanya saya selalu mendisiplin hidup saya. Saya kalau nyanyi puji Tuhan, ya saya nggak mau nyanyi gini. Sengsaraku, Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Oh, itu saya nangis nanti. Tapi memuliakan masalah. Yang saya ingat sengsara, enggak. Saya sejak mengerti kebenaran, saya setiap kali ambil waktu penyembahan, saya selalu menyanyikan, How great is our God, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Itu yang saya lakukan. Saya selalu menyanyi kebesaran Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Itu yang saya nyanyikan. Saya nggak mau membuat pujian itu menarik masalah, ingat lagi, nggak mau. Tapi kalau saya menyanyikan kebesaran Tuhan, yang saya ingat, Tuhan saya besar, lebih besar dari jaring masalah saya, lebih besar dari beban saya yang berat, lebih besar dari orang-orang jahat yang menyakiti hidup saya. Itu yang saya ingat. Amin. Saudara mau hari ini yuk bangkit saudara. Jangan mau hari ini melihat masalahmu sebagai beban sehingga engkau hari ini tidak putus pengharapan, imanmu lemah, engkau memuliakan masalah. Hari ini 3 hal, tetap berharap, imanmu kuat, tidak ada virus kebimbangan apapun yang boleh masuk di dalam imanmu. Mulai hari ini jaga-jagalah imanmu. Setiap kali iblis taruh virus ketakutan, kekhawatiran dalam imanmu, engkau bisa menangkalnya dengan iman yang teguh lewat firman. Enggak iblis, aku tidak percaya fakta, aku tidak percaya intimidasimu. Engkau selalu mengintimidasi saya hancur-hancur. Tapi iblis, engkau tahu Tuhan selalu menopang hidup saya. Tuhan selalu memberi saya rema. Engkau akan bebas Eli. Engkau akan bebas dari air dan api. Aku pasti datang membebaskannya. Malapetaka tidak akan pernah mengalahkan engkau Eli. Karena aku yang berperang buat engkau. Engkau cukup diam saja. Itu yang saudara mulai katakan. Ini peperangan loh. Saudara, tanpa saudara sadari, hari-hari ini banyak peperangan, itu iblis yang menang. Hanya karena engkau putus pengharapan, imanmu lemah, dan engkau memuliakan masalah. Jelas kalau engkau punya 3 hal ini, tidak bisa move on dengan mental-mental pemenang. Saudara mulai lemah iman, putus pengharapan, dan hanya memuliakan masalah, maka peperangan itu pasti dimenangkan iblis. Apa yang saudara dengar dari Tuhan itu akan menjadi hal yang hanya angin mamiri, lewat. Dikasih khotbah Bu Eli, lewat. Dikasih perenungan doa pagi, doa malam, renungan yang saya buat di Instagram, di grup, semuanya cuman lewat. Karena yang lebih engkau dengar adalah suaranya iblis. Kenapa? Karena engkau sudah putus pengharapan. Imanmu banyak dimasuki virus takut, khawatir, bimbang itu tadi. Makanya suara iblis lebih dominan. Hancur, terpuruk, gagal, madesu. Itu yang saudara dengar. Tapi jujur hari ini, kalau engkau punya mental, berharap, tidak ada dasar, oke. Pengharapanku bukan pada masalah, pengharapanku kepada Tuhan yang besar. Masalahku boleh tidak punya dasar untuk berharap, tapi buat Tuhan
Tidak ada yang tidak bisa diselesaikannya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Menurut Eli Kurniawati tidak mungkin. Orang bilang tidak mungkin, sulit. Tapi buat Tuhan, dia sanggup melakukan keajaiban. Saat ini juga, kalau dia mau melakukan, semuanya kecil, saudara. Kecil. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Amin. Saya mungkin tidak sempat bahas ya. Jadi saya mau rangkum 3 hal itu. Jadi kalau hari ini hidupmu jangan pernah mau 3 hal ini melemahkan imanmu. Nanti kehilangan, saudara akan lemah iman. Kalau saudara memandang masalah sebagai beban, maka yang pertama saudara akan lemah iman. Yang kedua, saudara hari ini akan meragukan janji Tuhan. Ya. Yang ketiga, akan membuat saudara hari ini mengecilkan kuasa Tuhan. Itu sebabnya yuk punya mental tetap berharap. Imanmu harus teguh. Yang ketiga, muliakan Allah. Maka saudara hari ini akan menjadi orang yang kuat. Ya, kalau saudara punya mental-mental yang hari ini putus pengharapan, itu akan melemahkan iman. Saudara akan meragukan janji Tuhan. Dan yang ketiga, saudara akan mengecilkan kekuatan Tuhan. Itu pasti. Makanya hari ini kita sebagai anak Tuhan, kalau orang beriman itu murni imannya, tidak bakal lemah. Orang beriman hari ini tidak akan meragukan janji Tuhan. Orang benar hari ini tidak akan mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena faktamu buruk. Percayalah, dengan apa yang saya sudah sampaikan, saya sudah selesai. Hari ini yuk kita bangkit ya. Kita hari ini jangan pandang masalah sebagai beban, please. Hari ini pandanglah masalah. Masalahmu tambah besar, kesempatan emasnya tambah besar, upahnya tambah besar, batu loncatannya nanti tambah besar, janji Tuhan yang di depan makin banyak. Hari ini jangan pernah takut ya. Hadapi jaring masalah. Orang makin jahat loh Bu Eli, tidak apa-apa. Mertuamu makin jahat, it's okay. Yang penting kamu harus makin baik ya. Hari ini ada beban yang berat, it's okay, tidak apa-apa. Kita di kiri, Tuhan di kanan, kuknya sama-sama berjalan maju. Kalau sama Tuhan nanti pasti sampai garis akhir. Nah, kalau kita sudah sampai garis akhir, kita bilang ini, aduh Tuhan, merdeka Tuhan, menang Tuhan. Ya, Tuhan bilang, siap ya. Jadi ketika kita merdeka, Tuhan bilang gini, nak, ini nak kesempatan emasnya nak, aku serah terimakan ya nak batu loncatannya, aku serah terimakan janjiku yang banyak ya nak, aku serah terimakan upahku yang besar. Ini terima, karena engkau sudah orang merdeka. Bukan hanya merdeka dari masalah, tapi merdeka dari dosa. Aku sedang memperbesar dosis antibiotikmu. Tenang, bukan untuk menghancurkan, supaya kamu sehat, sehat rohani. Setelah sehat rohani, nanti kaya jasmani. Tangkap saudara, kalau kita sakit rohani, maka kita juga miskin jasmani. Tapi kalau kita diperbesar hari ini, bebannya berat, apinya diperbesar, airnya makin terlihat meninggi-meninggi kayak mau menenggelamkan rumah tanggamu, keuanganmu, itu artinya Tuhan bilang gini, nak, sehat rohani, kaya jasmani. Kalau tidak sehat rohaninya, tidak kaya nanti jasmaninya. Kalau kamu tak buat nanti hari ini miskin, kamu posisi miskin rohani, kamu tidak akan bisa kaya jasmani. Nanti semua itu tidak akan didapat, karena aku tidak mau berikan berkat janjiku, kesempatan emasku buat orang yang miskin rohani, tapi yang kaya rohani terlebih dahulu. Tangkep ya saudara. Jadi hari ini tetap berharap. Iman tidak boleh dimasuki virusnya iblis loh mulai sekarang. Takut khawatir, stop di luar. Kalau aku lihat fakta, memang aku deredek, tapi stop. Kamu tidak boleh masuk mencuri imanku. Saya sering mempraktekkan itu. Jadi saya praktek, kalau orang lihat ya seperti orang gila beneran kalau saudara tahu. Stop! Kenyataanku memang buat aku tapi kamu cukup di luar. Cukup di luar. Yang di dalam imanku tidak boleh tercampur aduk dengan virusnya iblis. Supaya Tuhan menggenapi orang yang punya iman yang kuat, yang teguh. Jadilah menurut imanmu. Tapi kalau iman saudara lemah, saudara tidak akan lihat mujizat.
Tapi kalau imanmu teguh, maka Tuhan berkata, nak, jadilah imanmu. Engkau ini hebat. Walaupun tidak ada dasar berharap, engkau ini sudah lemah kayak Sarah. Sudah tertutup, expired, tertutup. Oh ya imannya tetap teguh ya. Ciami loh, ciami. Ayo. Jadilah imanmu apa? Pulih. Imanmu apa? Diberkati. Oh, diberkati. Pasti, saudara. Kenapa? Karena saudara sudah tidak terkontaminasi dengan keadaan yang luar. Mau sangat lemah, mau tidak ada jalan yang terbuka, tertutup, mau sudah expired, batas waktunya sudah time limit, tapi imanmu tidak terkontaminasi. Maka ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan hidupmu tetap memuliakan Allah. Saudara tidak bilang lagi, hutangku besar, Tuhanku besar. Tiap kali iblis datang dengan fakta yang buruk, hutangku bukan besar, tapi Tuhanku besar. Suamimu datang lagi dengan fakta yang buruk, wanita tobat bawa bukti buruk, engkau tidak bilang lagi, mateng aku, tapi engkau akan berkata, Tuhanku besar. Di atas kenyataan hidupku, Tuhanku tetap besar. Tuhan Yesus memberkati, waktunya sudah habis. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan buat kami. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang mengalami keuangan berkati, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom saya yang berkhotbah, ada kesaksian, ajak jiwa-jiwa supaya kita makin kuat. God bless.